Permisi Bu. Oh iya, silakan masuk. Boleh duduk Bu. Iya. Sebelumnya Mas namanya siapa Mas? Perkenalkan nama saya Zainur Rahman Bu. Untuk panggilannya biasa enaknya dipanggil apa? Kalau teman-teman panggil sih biasanya Zainur aja sih. Zainur aja. Iya. Jadi saya panggilnya Zainur aja ya. Ya nggak apa-apa. Zainur ini kesini naik apa dan dari mana? Saya dari Karangresom. Saya kesini sendiri naik motor Bu. Itu kesini atas paksaan sendiri atau keinginan sendiri? Atau dipaksa dari orang lain? Oh, saya kesini sih ya karena saya inisiatif sendiri ya. Itu pun tanpa sepengetahuan orang tua saya kesini. Itu tahu tentang ini tuh dari mana? Alamat ini? Saya tahu karena saya sedang mencari konselor-konselor dan saya nggak sengaja nemu di Facebook Bu, dan saya coba hubungin ke ibu langsung. Masnya tuh dari sekarang udah kuliah atau masih udah kerja atau masih sekolah? Untuk sekarang ini sih saya sedang menjalani kuliah dan baru semester 2. Jurusan apa Mas? Saya ambil jurusan teknik informatika Bu. Santai aja Mas, santai enjoy. Wah, saya tegang oleh tikus cantik banget sih. Bisa aja. Ini cuaca hari ini hujan ya Mas? Iya, tadi juga saya ambil kehujanan di jalan Bu, udah gerimis. Tapi belum mantul kan buat pulang? Bawa sih kayaknya di jok. Jadi kan di sini kita kan sedang melakukan sesi konseling, dan tadi itu kita melakukan tahap sesi yang pertama itu keterbukaan, inti, solusi masalah, dan penutup. Jadi kan tadi kita lagi basa-basi nih, itu tuh termasuknya tuh keterbukaan. Jadi kita buat enjoy ini, dan maksudnya juga enjoy, nggak usah kayak ada tegang atau apa gitu sama saya. Nah, jadi kan di sini kita lagi nerapin, kita kan di sini lagi ada sesi konseling, yaitu sesi konseling itu terlibat antara konselor dan konseli, dan kita tuh lagi lakuin sesi konselingnya. Jadi kayak istilahnya si Zainur ini kan lagi ada masalah. Nah, itu sedang menceritakan ke saya yang sebagai konselor dan masnya sebagai konseling gitu. Oh, jadi gitu. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke sesi konselingnya, saya mau ngasih tahu, konseling itu ada tarif per setengah jamnya dan 1 jamnya itu udah ada kan di browser juga kan, cuman udah ada harganya. Jadi saya mau kasih tahu harganya. Jadi setengah jam itu ada kita tarif setengah jam itu ada 150 dan 1 jamnya itu 250. Nah, ada juga paket mingguannya, yaitu ada 3 sampai 4 pertemuan, itu sekitar ada 30 sampai 1 jamnya, 1 harinya itu 1 kali pertemuan itu, dan itu dikasih 1 juta. Jadi itu terserah Mas nih mau ambilnya yang mana. Mungkin untuk sekarang ini sih ya saya ambil yang sekarang aja sih Bu, yang untuk 1 hari aja dulu. 1 harinya untuk setengah jam atau 1 jam? Mungkin setengah jam cukup ya Bu, setengah jam aja. Udah, nanti bilang aja ke resepsionisnya atau pendaftaran untuk bilang ini mintanya 1,5 jam dulu. Ya seperti yang saya bicarakan tadi, sesuai kesepakatan kita juga. Jadi sebelum kita mulai ke sesi konselingnya, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Sita Widasuti, bisa dipanggil Setia, kalau nggak Widi, terserah masih mau nyaman manggil saya itu seperti apa. Jadi terserah. Mungkin saya panggil Bu aja ya, nggak apa-apa? Ya, nggak apa-apa. Tapi sebelumnya Zainur ini kesini tujuannya mau kenapa, ada masalah apa ya? Sebenarnya saya kesini itu karena saya itu merasa diri saya canggung Bu, canggung terhadap keputusan saya. Canggungnya itu kayak apa ya? Meja kan banyak kan tentang canggungnya, dalam mungkin kayak canggung dalam kegiatan atau lagi ada acara besar, event atau apa, itu kan banyak. Jadi itu canggungnya itu dalam bentuk apa? Lebih tepatnya canggung untuk kuliah sih Bu. Boleh ceritakan lebih detail nggak Zainur, biar saya paham. Baik Bu, untuk detailnya mungkin gini ya, saya merasa canggung terhadap kuliah saya karena
Ya faktor utamanya itu orang tua saya sih. Memang kenapa dengan orang tua Alzheimer? Soalnya orang tua saya itu kadang ya suka saya kuliah, kadang enggak gitu, makanya saya canggung untuk kuliah Bu. Oh jadi canggungnya tuh dalam kuliahnya tuh kayak apa sih, maksudnya kan coba lebih jelas lagi lah biar saya paham juga. Untuk berbicaranya sih gini, aku mau dari awal. Iya dari awal. Untuk dari awal gini, pas saya lulus dari SMK saya, terus saya ya agak ingin ada enggak ya untuk kuliah ya. Untuk lebih detailnya gini sih Bu, pas ini mau dari awal. Iya dari awal. Eh, dari awal saya masuk kuliah itu, pertama kan saya lulus dari SMK Jibarang. Iya. Itu ada nih apa guru TKJ saya, kebetulan saya juga TKJ ya. Saya disaranin nih sama guru saya untuk masuk ke kuliah itu, dan saya juga tertarik ya, di sana juga murah, terus dibantu sama program KIP sekarang yang dibiayai pemerintah. Jadinya saya tertarik, saya coba deh daftar sendiri. Di situ juga saya ya, saya termasuknya nakal sih, saya nggak konfirmasi sama kedua orang tua saya. Itu kan maksud saya kan baik, saya registrasi. Pas saya tadi itu juga apa dikenai biaya buat ngisi formulir, itu juga pakai uang saya berbiaya. Oh, jadi yang ini masuk ke kuliah itu mandiri sendiri berarti, dan inisiatif juga dari diri sendiri tanpa beritahu ke orang tua. Iya Bu, bener. Tapi kuliah itu gimana? Di sini sih, di sini Widya Utama di Berkok, ibunya tahu. Ya tahu, jauh juga sih ya dari sini, maksudnya kayak ada setengah jam lebih, 1 jam. Iya sih Bu, hampir 1 jam lah, 45 menit. Ya silakan lanjut. Dan saya pas ngisi formulir itu ada pengumuman kan, dan saya diterima nih di STEM ini. Nah setelah itulah saya konfirmasi ke orang tua, dan orang tua saya pun setuju nih. Pertama itu setuju, senang ya, selalu support saya ya. Tapi setelah saat ini juga baru semester 2 kan, nah ini mulai gimana ya Bu ya, mulai ke nggak support lagi. Jadi kayak awalnya support, terus jadi rasa kayak di orang tua itu mikirnya kuliah itu kayak beban ya buat mereka. Iya Bu, padahal kalau boleh jujur ya, saya juga aslinya nggak mau masuk ke kuliah ini. Tapi saya pikir lagi dari segi keluarga saya, kan keluarga sederhana. Saya juga apa ya, saya ingin rasa kepingin apa nama saya ada sarjananya, ingin bagikan orang tua, ingin bangga gitu Bu. Tapi sebelumnya tuh kayak orang tua Zenur ini karena itu kan maksudnya anak kedua kan, berarti ada adiknya atau tidak? Ada Bu, satu keponakan. Itu keponakan itu ikut keluarga Zenur sendiri, jadi untuk biayanya itu ditanggung sama orang tua Zenur kah? Untuk biaya kayak bersama sih Bu, sama orang tua, sama orang tuanya keponakan sama. Jadi gini, menurut yang saya dengar sih ya, kayak apalagi kan kayak Zenur ini kan orang tuanya dari kalangan yang sederhana ya. Terus Zenur kan juga STEM kan termasuknya kuliah swasta kan. Jadi mereka tuh mikirnya ini terlalu berat, dan ditambah lagi ada biaya untuk keponakan Zenur sendiri juga. Jadi mereka tuh mikir angka kuliah itu buang-buang duit dan buang-buang waktu, jadi lebih baik itu kerja yang mereka pikirkan. Cuman solusi saya buat masalah dari Zenur ini tuh kayak coba terbuka sama orang tua Zenur juga, coba ngomongin baik-baik tentang kuliah Zenur. Terus juga kan kuliah itu kan butuh support dari orang tua, masa iya dari sendiri terus ya kan selalunya berat kan ya. Nah kenapa saya bilang terbuka, biar di dalam hati Zenur juga kan kayak jadi ringan, terus pikirannya nggak terbebani juga.
kalau semua udah bilang sama orang tua terus orang tua memahami kan ya lebih baik seperti itu sih. Semoga-moga sih orang tua mengerti dan memahami kuliah senior itu tidak membebani, tapi yang jelas senior kuliah untuk orang tua senior sendiri, untuk membahagiakan gitu maksudnya. Oh gitu Bu. Tapi saya juga pernah ya Bu ya, pernah terbuka sama kedua orang tua saya. Ya pas saya terbuka juga, ya pertama ya orang tua saya mengerti saya gimana kondisinya, gini. Terus setelah itu ya masih sama Bu kayak awal, jadi gimana? Untuk itu orang tua senior ini udah umur berapa ya? Umur 40-an sih Bu, mau 50. Iya lupa aja. Mereka kan kayak apa lupa. Apalagi umur mereka udah 40-an ke sana kan. Biasanya itu kayak mereka tuh udah apalagi udah punya cucu. Ya udah, jadinya kan mereka kayak lupa, ada yang lupa, ada yang keinget. Cuman kalau ya seperti itu, orang tua yang seperti itu ya harusnya tuh karena kita tuh harus bilang lagi. Oh Gitu. harus bilang Bu. Bilang lagi. Kalau enggak ya tetap terus-terusan seperti itu, yang ada jadi makin masalahnya makin gede juga. Takutnya seniornya juga kayak apa sih, takut ngebentak atau gimana ke orang tua, terus jadi ada kepikiran untuk ini itu kan, yang hal-hal yang kayak di luar jangkauan gitu. Iya sih Bu, bener sih. Ya solusi itu seperti itu sih, kayak terbuka, lebih jujur lah sama perasaan senior sendiri. Kalau enggak ya butuh mediasi dari orang lain juga untuk menengahi orang tua senior sama senior gitu, biar nggak ada pertengkaran yang lebih hebat. Oh, baik Bu, paham Bang. Lebih baik sih mediasinya itu dari keluarga sendiri, kayak seperti saudara atau dari kakeknya yang nggak mengertikan tentang kuliah, yang ngerti soal pengetahuan seperti itu. Apa mungkin karena keluarga saya ini belum ada yang pernah kuliah, jadi gini ya Bu? Kemungkinan seperti itu. Oh, Jadi kan gitu. mereka kurang wawasan luar juga. Iya. Oh, baik Bu, bisa dipahami. Jadi untuk waktu sesi konselingnya udah selesai juga kan ya, udah 30 menit. Jadi dalam sesi konseling ini udah cukup kan, nggak ada yang perlu diomongin lagi. Cukup sih Bu, saya juga udah merasa lega berkat saran Ibu, jadi lebih enak sih. Tapi kalau misalnya masih butuh lagi bisa dihubungi ke nomor kontak yang ada di Facebook itu. Oh ya, berhubung untuk sesi konselingnya udah selesai, ini kan udah ada 30 menit kita berbincang-bincang juga kan ya. Iya Bu. Nah, tapi untuk masalah dalam sesi konseling ini nggak ada yang perlu dipertanyakan lagi kan, atau masih ada masalah lagi? Mungkin untuk konseling kali ini ya, saya coba menerapkan apa yang Ibu udah disarankan. Nanti kalau masih ada kendala apa gitu, mungkin saya bisa kesini lagi sih Bu. Oke, jadi kalau misalnya masih kurang atau pengen sesi konseling selanjutnya bisa dibicarakan langsung ke nomor yang udah di postingan Facebook tersebut. Baik Bu. Ya udah, cukup sekian dari sesi konseling saat ini. Kalau semua saya ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Iya Bu, nggak apa-apa Terima Bu. kasih. Sama-sama Bu. Ada di jalan. Nah, yaudah saya tak pulang dulu ya Bu. Oh iya. Monggo Bu. Oh iya.